Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Eko Agung Suryono. Saya adalah mahasiswa dari program studi Manajemen Inovasi di kampus Universitas Teknologi Sumbawa. Video refleksi ini saya susun secara khusus sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Rantai Pasok yang diampu oleh Ibu dosen yang kami hormati, Asosiasi Profesor Dr. Sri Rahayu, SPD ME. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman untuk menyelami sebuah analisis kritis terhadap video studi kasus yang sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Video tersebut berasal dari kanal 5 Minute Learning dengan judul The Future of Our Food, McDonald's Supply Chain Secret, A Billion Dollar Bet. Mengapa video ini penting? Video ini membuka mata kita tentang realistis bisnis modern. Kita akan melihat bagaimana salah satu raksasa makanan cepat saji terbesar di dunia tidak hanya berjuang untuk sekedar bertahan hidup, tetapi berani melakukan transformasi radikal dan berinovasi menghadapi ancaman krisis iklim global dengan melakukan ini melalui strategi rantai pasok yang tangguh, terintegrasi, dan berorientasi masa depan. Mari kita bahas lebih dalam. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasan. Apa sebenarnya pesan utama dari video tersebut? Video ini tidak sedang mengajarkan kita cara menggoreng kentang atau meracik burger. Jauh lebih besar daripada itu. Video ini bicara tentang konsep resilience by design atau ketahanan melalui desain sistem. Bayangkan, McDonald hampir 69 juta pelanggan setiap harinya. Dengan skala sebesar itu, tantangan terbesar mereka di abad 21 ini bukan lagi sekedar menekan biaya logistik agar murah, melainkan security of supply atau jaminan ketersediaan pasokan. Di tengah ancaman perubahan iklim yang nyata, kekeringan ekstrim, gagal panen, hingga perubahan regulasi emisi karbon global, McDonald sadar bahwa model bisnis lama tidak akan bertahan. Dalam video dijelaskan bahwa mereka menerapkan strategi transformasi yang berfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama, responsible sourcing atau pengadaan yang bertanggung jawab. Mereka tidak sembarangan memberi bahan baku. Mereka menetapkan standar ketat 6 komoditas prioritas seperti daging sapi, kopi, dan minyak sawit. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kegiatan burger tidak menyumbang kerusakan hutan. Yang kedua, regeneratif agriculture, pertanian yang regeneratif. Ini poin yang sangat menarik. McDonald turun tangan membantu petani memulihkan kesehatan tanah. Mereka mendorong teknik pertanian yang membuat tanah mampu menyerap karbon kembali dan menahan air lebih baik. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi soal memastikan tanah itu bisa dipanen 10 hingga 20 tahun ke depan. Yang ketiga adalah digitalization dan risk management. Mereka menggunakan teknologi canggih, big data, dan pencitraan satelit untuk memprediksi potensi bencana alam. Dengan data ini, mereka bisa mengalihkan jalur logistik secara otomatis sebelum krisis terjadi, sehingga stok restoran tetap aman. Insight kunci yang saya tangkap adalah sustainability atau keberlanjutan bagi korporasi global saat ini, bukan lagi sekedar CSR atau kegiatan amal pemanis citra. Ini adalah imperatif bisnis. Jika mereka tidak merawat bumi di tempat mereka mengambil bahan baku, mereka tidak punya produk untuk dijual di masa depan. Lantas, sebagai mahasiswa manajemen inovasi, apa nilai strategis yang bisa kita ambil dari kacamata pemasaran dan manajemen rantai pasok? Pertama, dari sisi marketing. Video ini mengajarkan kita tentang evaluasi brand trust dan produk konsistensi. Konsumen modern, terutama Gen Z dan milenial, sangat kritis. Mereka menuntut transparansi. Strategi McDonald ini memastikan bahwa kualitas rasa, baik itu kerenyahan kentang goreng maupun aroma kopinya, tetap konsisten di seluruh dunia, terlepas dari gangguan cuaca di negara asal bahan bakunya. Lebih dari itu, narasi tentang deforestation free beef atau daging bebas deforestasi menjadi value proposition yang sangat kuat. Ini adalah strategi marketing with purpose. Ketika konsumen tahu bahwa dengan membeli produk tersebut, mereka turut menjaga lingkungan. Loyalitas merek akan terbangun secara emosional, bukan sekedar transaksional. Kedua, dari sisi supply chain management, pelajaran terbesarnya adalah
Penggeseran paradigma dari reaktif menjadi proaktif. Dulu, manajemen rantai pasok hanya bereaksi ketika ada masalah. Misal, stok habis baru pesan. Namun, McDonald menunjukkan model predictive supply chain. Mereka menggunakan digital twins dan data real time untuk manajemen risiko. Selain itu, terjadi integrasi hulu ke hilir yang sangat kuat. Perusahaan tidak hanya bertindak sebagai pembeli atau off-taker yang terima beres, tetapi turun langsung ke ladang membina petani. Ini membuktikan tesis bahwa investasi mahal di awal untuk teknologi dan pembinaan SDM petani justru menciptakan efisiensi biaya dan keamanan pasokan jangka panjang. Mereka memotong resiko bullwhip effect atau fluktuasi informasi dengan komunikasi langsung ke sumber bahan baku. Sekarang, mari kita tarik konteks global ini ke tanah air, ke dalam diri saya pribadi. Setelah menonton video ini, saya melihat relevansi yang sangat besar dengan kondisi kita di Indonesia, khususnya daerah kita di Sumbawa dan sekitarnya. Sebagai negara agraris, ironisnya Indonesia sering mengalami fluktuasi harga pangan yang ekstrim. Cabai, bawang, jagung, atau daging sapi harganya bisa melambung tinggi, gagal panen, atau distribusi yang buruk. Konsep regeneratif agriculture yang dibahas di video ini sangat bisa diadopsi oleh sektor pertanian kita. Di Sumbawa misalnya, kita punya potensi jagung, sapi, madu yang luar biasa. Namun, seringkali petani kita masih terjebak pada pola pertanian konvensional yang rentan terhadap perubahan iklim. Jika perusahaan besar Indonesia atau bahkan startup agritech atau agregator UMKM bisa menerapkan sistem contract farming modern seperti McDonald, di mana petani tidak dibiarkan jalan sendiri, tetapi didampingi teknologi pemantauan cuaca, jaminan pembelian harga, maka stabilitas pangan nasional akan lebih terjaga, petani sejahtera, pasokan industri aman. Video ini juga menjadi wake up call bagi saya sebagai mahasiswa manajemen inovasi bahwa seorang profesional rantai pasok di masa depan haruslah data driven atau berbasis data dan eco-conscious, sadar lingkungan. Kita tidak bisa lagi memisahkan strategi bisnis dengan strategi keberlanjutan. Inovasi bukan hanya soal menciptakan produk baru, tetapi inovasi adalah tentang bagaimana menciptakan sistem yang membuat bisnis bisa bertahan 100 tahun lagi tanpa merusak lingkungan. Sebagai penutup, berdasarkan analisis tadi, saya ingin memberikan rekomendasi strategis inovatif yang bisa diterapkan di skala lokal maupun nasional. Saya mengusulkan transformasi rantai pasok yang inklusif dan transparan. Perusahaan harus mulai berani mengadopsi teknologi traceability atau ketelusuran, misalnya dengan memanfaatkan blockchain sederhana atau QR pada kemasan produk. Bayangkan jika konsumen bisa memindai kemasan dan melihat jejak perjalanan produk tersebut mulai dari petani yang menanam, kapan dipanen, hingga sampai ke tangan mereka. Ini menggabungkan customer experience dalam pemasaran dengan transparansi supply chain. Kesimpulannya, video The Future of Our Food menegaskan satu hal, resilience is the new efficiency. Di masa depan, pemenang pasar bukan hanya perusahaan yang menawarkan harga termurah, tetapi perusahaan yang memiliki rantai pasok yang paling tangguh menghadapi perubahan iklim dan paling bertanggung jawab terhadap bumi. Demikian analisis dan refleksi mendalam dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi pemantik diskusi, memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam mengembangkan ilmu manajemen pemasaran dan rantai pasok. Terima kasih atas perhatiannya. Maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.